Mari kita kenalkan 9 orang wali yang disebut dengan Wali Songo, para pembawa cahaya kebaikan yang memiliki kisah masing-masing penuh makna dalam perjalanan hidup mereka. 7 diantaranya berasal dari Samudra Pasai, 1 berasal dari Palestina Arab, dan 2 orang asli putra tanah Jawa yang menjadi pelanjut dakwah. 7 wali dari Samudra Pasai. 1 Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Tiba di Gresik sekitar tahun 1404 M, beliau adalah pembuka jalan dakwah Islam di tanah Jawa. Tidak pernah memaksa ajaran, beliau lebih memilih membantu warga berobat, mengajarkan cara bertani dan berdagang dengan jujur. Diceritakan berhasil menyembuhkan penyakit putri penguasa setempat, sehingga banyak masyarakat pun berbondong-bondong menerima Islam. Beliau membangun masjid pertama di Leran dan wafat pada tahun 1419 M. 2 Maulana Ishaq. Berangkat bersama kakaknya Malik Ibrahim, awalnya berdakwah di Samudra Pasai sebelum melanjutkan ke Belambangan, sekarang Banyuwangi, yang saat itu masih sangat kuat budaya Hindu. Pernah diusir penguasa setempat, namun beliau tetap sabar dan terus mengajar tanpa dendam. Beliau adalah ayah dari Sunan Giri, dan sebagian riwayat menyebutkan beliau akhirnya kembali dan wafat di Pasai. 3 Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Berangkat sekitar tahun 1410-1420, beliau berkelana menyusuri pantai utara Jawa hingga ke bekas pusat kerajaan Majapahit di Trowulan. Suka berbaur dengan rakyat biasa, beliau mengajarkan nilai keadilan dan kesetaraan yang belum banyak dikenal saat itu, serta sering mendamaikan perselisihan antar kelompok masyarakat. 4 Maulana Muhammad Al-Maghrabi. Menetap di wilayah Jawa Tengah seperti Klaten dan Jatinom sekitar tahun 1415-1425. Selain berdakwah, beliau memperkenalkan teknik pertanian dan pengairan baru. Diceritakan pernah menggali sumur yang airnya tidak pernah kering meski saat kemarau panjang, sehingga warga semakin percaya akan kebaikan ajarannya. 5 Maulana Malik Israil. Memasuki wilayah pedalaman Jawa Timur Selatan seperti Kediri, Tulungagung, dan Blitar mulai tahun 1420. Wilayah ini saat itu masih tertutup dan sangat memegang teguh tradisi lama. Beliau mendatangi tetua adat, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, dan menyamakan nilai luhur ajaran Islam dengan budi pekerti leluhur mereka. 6 Maulana Muhammad Ali Akbar. Berdakwah di Lamongan dan sekitarnya sekitar tahun 1425-1435. Hidup sangat sederhana layaknya rakyat jelata, beliau dikenal suka menolong orang miskin dan anak yatim. Ada kisah beliau pernah menyeberangi sungai yang sedang banjir besar tanpa perahu hanya untuk merawat warga yang sedang sakit parah. 7 Maulana Hasanuddin. Menuju ke arah barat hingga wilayah Banten mulai tahun 1430. Menghadapi tantangan hutan lebat dan perbedaan budaya, beliau merangkul nelayan dan petani pesisir, mengajarkan cara berdagang yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Fondasi dakwah beliau kemudian disempurnakan oleh ulama setelahnya. 1 wali asal Palestina, Arab. 8 Maulana Aliuddin. Melanjutkan tugas dakwah Maulana Hasanuddin di Banten. Beliau sangat pandai berdiplomasi dengan kerajaan Sunda, sehingga berhasil menjalin kerukunan erat dan membuka jalan masuknya Islam hingga ke lingkungan istana. Dikenal sangat sabar, bahkan saat sempat dicurigai sebagai orang asing yang berniat buruk. 2 wali asli tanah Jawa. 9 Sunan Kalijaga. Dahulu bernama Jaka Sembada, pernah menjadi perampok yang hasilnya dibagikan kepada orang miskin. Setelah bertemu Sunan Bonang, beliau diuji menjaga tongkat di tengah sungai selama 3 tahun hingga tubuhnya tertutup semak belukar. Beliau berdakwah lewat wayang kulit, tembang, dan arsitektur, menyisipkan pesan kebaikan dalam cerita yang sudah disukai masyarakat sejak lama. 10 Sunan Muria. Anak kandung Sunan Kudus, lebih suka berdakwah di desa terpencil dan lereng Gunung Muria, jauh dari keramaian pusat kerajaan. Menggunakan tembang macapat dan permainan rakyat, beliau juga mengajarkan keterampilan bertani dan berlayar, serta dikenal sangat rukun dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Setelah fondasi Islam tegak kokoh berkat perjuangan para wali, datanglah masa sulit ketika bangsa Portugis menguasai Samudra Pasai dan menjalin perjanjian dengan kerajaan Sunda untuk menguasai pelabuhan Sunda Kelapa guna menguasai perdagangan dan menyebarkan pengaruh asing. Saat itulah datang seorang pahlawan hebat bernama Fathahillah, nama asli Fadlullahan, dari desa Kerautoe Panton Labu berasal dari Samudra Pasai. Bahkan beliau adalah cucu dari Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan keponakan dari Maulana Ishaq, jadi masih satu keluarga besar dengan para wali pendahulunya. Ketika Pasai jatuh ke tangan Portugis, Fathahillah yang sedang memperdalam ilmu di Mekah tidak bisa pulang. Lalu beliau berlayar ke Jawa dan menghadap Sultan Trenggana, Raja Kesultanan Demak.
Melihat kecerdasan dan keberaniannya, Sultan Trengganalah yang mengutus Fatahillah memimpin pasukan untuk mengusir penjajah dan menyelamatkan Sunda Kelapa. Perjalanannya penuh rintangan, menyusuri lautan yang berbahaya, singgah di Cirebon untuk mempersiapkan kekuatan, hingga akhirnya tiba di pelabuhan Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1527 M, pasukan Fatahillah berhasil mengalahkan Portugis, lalu mengubah nama pelabuhan itu menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Selama di Demak, beliau menikah dengan Ratu Pembayun, adik dari Sultan Trenggana. Kemudian saat berada di Cirebon, beliau menikah lagi dengan Ratu Ayu, Ratu Wulung Ayu, putri tercinta dari Sunan Gunung Jati, sehingga semakin erat hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara keluarga besar wali dan para pejuang Islam. Hingga kemudian nama Fatahillah dijuluki Sunan Gunung Jati.